Venice Film Festival 2011. Film arahan Steven Soderbergh berjudul Contagion untuk pertama kalinya ditampilkan secara umum dan berhasil mendapatkan banyak pujian dari kritikus film. A new type of movie villain is cashing in at the box office. Contagion was #1 in its opening weekend. Beberapa minggu setelahnya, film ini juga sukses di bioskop dengan total pendapatan lebih dari $136 juta Amerika Serikat. Sekarang, di tahun 2020, film ini kembali populer. Namun bukan dua hal tadi yang meningkatkan pencarian Contagion di Google secara drastis selama awal tahun ini. Melainkan, kemiripannya dengan pandemi COVID-19. Virus bernama MFV1 dalam film Contagion dinilai punya banyak kemiripan dengan COVID-19. Penularan yang cepat, gejala batuk, berasal dari kelelawar, dan banyak lagi hingga membuat sekelompok orang menyebut Contagion telah berhasil memprediksi datangnya COVID-19. Sebenarnya dengan kasat mata memang banyak adegan dalam film ini yang bisa dikaitkan dengan COVID-19. Tapi pertanyaannya, apa mungkin sebuah pandemi bisa diprediksi oleh sebuah film? Naskah Contagion ditulis oleh Scott Z. Burns yang dibantu dua penasihat sains yaitu Larry Brilliant dan Ian Lipkin. Larry Brilliant adalah ilmuwan yang terlibat dalam keberhasilan program pemberantasan cacar oleh WHO pada tahun 1973 hingga tahun 1976. Sedangkan Ian Lipkin adalah seorang profesor epidemiologi di Columbia University yang sangat ahli tentang virus. Ia merupakan salah satu ilmuwan penting yang turun langsung dalam menanggulangi SARS di Beijing pada tahun 2003 dan MERS di Arab Saudi pada tahun 2012. Dalam suatu wawancara, Ian Lipkin menjelaskan bahwa Scott Z. Burns dan Steven Soderbergh menginginkan Contagion dibuat berdasarkan fakta, yang artinya segala keputusan harus bersumber dari hasil penelitian. Bahkan menurut Ian Lipkin, Contagion tidak dibuat sepenuhnya sebagai hiburan, melainkan sebuah pesan umum tentang kesehatan. Tak hanya mengedepankan fakta, Soderbergh juga menghindari hal-hal klise yang sering ditampilkan dalam film bergenre serupa. Ia ingin Contagion terasa personal, terlihat realistis dan masuk akal. I want it to be intimate. I want it to be personal. And so we sort of drew up a list of things that we didn't want to do in the film. Ian Lipkin juga hadir di lokasi syuting selama 6 minggu. Ia diminta untuk membantu para pemain berakting dan juga memperhatikan kostum para saintis. Dengan riset mendalam dan dibantu oleh para ahli virus, sekarang coba kita lihat apa saja kemiripan film Contagion dengan pandemi COVID-19. Kemunculan virus. MFV1 mencontoh virus Nipah yang pertama kali muncul di Malaysia pada tahun 1998. Peneliti menyebutkan bahwa virus Nipah berasal dari kelelawar, mirip seperti yang digambarkan dalam epilog film Contagion. Seperti Nipah, kelompok virus corona yaitu COVID-19, SARS, dan MERS juga berasal dari kelelawar. Ketika wabah COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, banyak pasien yang diduga terkoneksi dengan kegiatan pasar hewan di sana. Pasar ini menjual banyak hewan liar, dan salah satunya adalah kelelawar. Menurut Laurie Jarrett, salah satu ilmuwan yang ikut membantu film Contagion, kelelawar memiliki indeks virus yang tinggi di air liurnya. Itu kenapa kelelawar dijadikan sumber virus dalam film Contagion. Gejala. Dalam film Contagion, diperlihatkan bahwa MFV1 memiliki gejala batuk, demam, dan sakit kepala. Gejala tersebut akan semakin parah setelah MFV1 menginfeksi paru-paru dan otak hingga menimbulkan kejang-kejang serta pendarahan otak yang berujung pada kematian. COVID-19 tidak separah itu. Umumnya, gejala yang dirasakan oleh para pasien COVID-19 adalah demam, sesak nafas, dan batuk. Mungkin sedikit terlihat sepele, namun jika diperhatikan, batuk adalah tanda awal dari dua virus ini. Bahkan film Contagion pun dibuka pertama kali dengan suara batuk. Penularan. Cara penularan antara MFV1 dan COVID-19 sedikit berbeda. MFV1 menular lewat fomites atau benda apapun yang mampu menampung mikroorganisme parasit. Artinya setiap orang yang menyentuh permukaan benda tersebut, kemungkinan besar akan tertular oleh virus. COVID-19 sendiri adalah virus yang ditularkan melalui partikel atau tetesan air berukuran sangat kecil dari satu orang ke orang yang lain. Caranya bisa lewat kontak langsung seperti batuk atau bersin, atau bisa juga lewat fomites, seperti MFV1. Meskipun agak berbeda, kedua virus ini memiliki kesamaan dalam tingkat penularan yang begitu cepat. Dalam bidang epidemiologi, terdapat sebuah istilah yaitu earnout,
yang juga dijelaskan dalam film Contagion sebagai perhitungan matematis tentang seberapa tinggi tingkat penularan sebuah virus. Untuk COVID-19, angka R-nya adalah 2 hingga 2,5. Artinya, setiap orang yang mengidap virus bisa menularkan ke rata-rata 2 orang. Perhitungan ini sifatnya sementara, bisa berubah-ubah tergantung perkembangan langkah preventifnya. Isu dan misinformasi. Selama masa pandemi di film Contagion, ada banyak isu dan rumor yang beredar. Di antaranya yaitu asal-usul virus, kebohongan pemerintah, dan juga obat palsu yang dianggap ampuh. Tokoh antagonis yang menyebarkan isu tersebut bernama Alan, seorang blogger yang menyatakan bahwa MFV1 merupakan virus buatan yang diciptakan untuk meraih keuntungan. Ia juga mengklaim bahwa tanaman herbal bernama Forsythia mampu menyembuhkan MFV1. Saat COVID-19 mulai meluas, Tom Cotton, seorang senator dari Amerika Serikat, membuat pernyataan provokatif yang ditentang oleh banyak pihak. Ia mengatakan bahwa China selama ini selalu berbohong, dan COVID-19 bisa jadi dibuat oleh Wuhan National Biosafety Laboratory yang jaraknya cukup dekat dengan tempat pertama kali COVID-19 menyebar. China is obviously very secretive about what happens at the Wuhan laboratory. Produk-produk yang diklaim mampu melawan COVID-19 pun mulai bermunculan. Ada antibiotik, pasta gigi, bahkan jamu yang dijual bebas di marketplace. Kalian mungkin menyadari penipuan ini, tapi tidak sedikit juga orang yang kemudian membelinya karena cemas akibat COVID-19, sama seperti di film Contagion. Dampak. Munculnya sebuah pandemi tentu diikuti oleh kecemasan secara masif. Karena sifatnya yang tidak tebang pilih, masyarakat dari semua golongan akan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kebutuhannya agar mereka terhindar dari virus. Ketika COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi, seluruh dunia mulai khawatir, hingga menyebabkan tingginya pembelian kebutuhan rumah. Warga Amerika sibuk membeli tisu toilet, masker, bahkan senjata api. Sedangkan di Indonesia, kelangkaan hand sanitizer dan juga pemutih pakaian langsung terasa di berbagai penjuru kota. Kepanikan yang kurang lebih sama ini juga digambarkan dalam film Contagion. Karena tingkat mortalitasnya begitu tinggi, masyarakat hilang kesabaran sehingga penjarahan dan kerusuhan di toko-toko tidak terhindarkan lagi. Kita semua tahu kalau riset dalam sebuah film adalah bagian penting yang tidak boleh dilewatkan. Tujuannya beragam, bisa jadi untuk memperkaya cerita atau mempertajam akurasi dalam penggambaran realita. Dalam kaitannya dengan sebuah bencana atau wabah, riset menjadi begitu krusial karena kedekatan realita berpengaruh terhadap kepercayaan penonton. Para pembuat film pun harus melakukan observasi dan berkonsultasi dengan pihak yang lebih mengerti akan sebuah masalah. Menjual fantasi yang utuh adalah pilihan yang salah untuk genre film ini karena penonton harus merasa khawatir dan penasaran tentang jalan cerita film di waktu yang bersamaan. Contagion adalah bukti bahwa sebuah film bisa jadi medium untuk menyampaikan fakta-fakta ilmiah dengan cara yang tetap menghibur. Penggambaran ini ditemukan saat riset, yang berkaca dari realita dan juga penemuan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Jadi, apakah mungkin sebuah film bisa memprediksi sebuah pandemi? Jawabannya, will we experience a pandemic? I think we'll have epidemics. We probably will have pandemics.